Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolika Saputri, NIM A1C317014. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan pembuatan GUI MATLAB pada materi fisika, yaitu efek Doppler. Nah, baiklah, untuk langkah pertama adalah dengan membuka MATLAB terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka MATLAB-nya. Untuk membuat GUI, kita bisa klik pada menu Home, kemudian klik New, kita klik di App dan pilih GUI. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang blank GUI, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari GUI MATLAB. Ini kita besarkan saja. Kemudian untuk menu editor layoutnya di sini, kita bisa mengatur ukurannya dengan cara menarik kotak hitam seperti ini. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang di sebelah kiri di sini merupakan elemen-elemen yang bisa kita tambahkan pada GUI yang akan kita buat. Untuk pertama, di sini saya akan menambahkan static text. Static text di sini saya akan gunakan untuk menuliskan judulnya. Oke, setelah mengatur ukuran, kita bisa klik 2 kali pada static text, kemudian akan muncul properti inspector seperti ini. Setelah itu, kita bisa mengubah tulisan dari static text, yaitu pada string. Kita bisa langsung mengetiknya di sini, ataupun mengklik pada kotak yang ini. Nah, setelah kita klik, kemudian tulisan static text-nya kita hapus, dan kita tuliskan judulnya, yaitu efek Doppler. Selanjutnya, kita bisa mengubah ukuran huruf di font size, kita ubah menjadi 20, kemudian font weight-nya kita ubah menjadi bold. Dan horizontal alignment-nya kita ubah menjadi center. Nah, untuk background-nya bisa kita ubah di background color. Yang di sini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih warna biru. Oke, sudah. Untuk efek Doppler ini nantinya saya akan membuat input, kemudian pilih kondisi, output, rumus, dan penjelasan, kemudian ada 3 tombol eksekusinya. Nah, untuk input, di sini saya menggunakan panel, kita tambahkan panel di sini. Kita atur sesuai keinginan kita ataupun kebutuhan kita. Kemudian untuk pilih kondisi, di sini saya akan menggunakan button group. Nah, untuk outputnya, saya akan menggunakan panel juga. Kita tambahkan panel di sini. Kemudian untuk rumus dan penjelasan juga akan menggunakan panel. Untuk tombol eksekusinya saya menggunakan tombol push button. Kita tambahkan di sini. Di sini saya akan menggunakan 3 tombol push button. Kita copy paste saja. Kemudian atur posisinya. Oke, di sini kita mulai mengatur ataupun mengedit untuk yang panel input terlebih dahulu. Nah, kita klik 2 kali, kemudian kita ubah background-nya. Nah, di bagian font size kita ubah menjadi 12. Kemudian di font weight-nya kita ubah menjadi bold. Setelah itu, di bagian string-nya kita ubah menjadi input. Oke, nah di input ini saya akan memasukkan 4 buah input, yaitu kecepatan sumber, kecepatan pengamat, kecepatan udara, dan frekuensi sumber. Jadi saya di sini akan menggunakan static text lagi, yaitu sebanyak 4 buah. Tapi saya akan mengatur terlebih dahulu di properti inspektornya. Di sini saya mengubah font size-nya menjadi 12. Kemudian untuk background-nya di sini saya akan memilih warna yang sama dengan panel tadi.
Oke, setelah itu saya akan mengatur di static tag-nya di string, kita ubah menjadi kecepatan sumber. Setelah itu, di sini kita bisa mengatur ukuran dan juga posisi dari static tag tadi. Oke, sudah. Nah, kita bisa meng-copy paste kecepatan sumber di sini. Kemudian kita ubah pada stringnya. Di sini kita tinggal mengubah kecepatan sumber menjadi kecepatan pengamat. Oke, sudah. Kemudian kita atur ukurannya dan juga posisi. Kemudian kita copy paste lagi. Di sini kecepatan pengamat, tulisannya kita ubah menjadi kecepatan udara. Nah, selanjutnya, yang untuk input yang keempat, kita juga bisa copy paste di sini. Lalu kita ubah tulisannya pada string. Di sini kita tinggal ubah menjadi frekuensi sumber. Oke, ini sudah selesai untuk yang penggunaan static tag di input. Nah, untuk di input lagi, kita menggunakan edit text. Di sini kita menggunakan edit text. Karena nanti input ini akan diketikkan ataupun dimasukkan oleh si pengguna. Jadi untuk edit text di sini kita klik 2 kali, kita harus mengosongkan pada stringnya. Sudah kita kosongkan, kita juga bisa mengatur ukuran hurufnya di font size menjadi 12. Untuk backgroundnya saya menggunakan warna putih. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita tinggal copy paste. Kemudian atur posisinya. Nah, selanjutnya untuk membuat satuan dari kecepatan sumber, kecepatan pengamat, dan sebagainya, kita bisa menggunakan static tag. Kita tambahkan static tag di sini, kemudian kita edit pada property inspector terlebih dahulu. Kita ubah font size-nya menjadi 12, kemudian di stringnya kita ubah menjadi meter per second. Dan di backgroundnya di sini kita ubah. Di sini saya akan membuat sama dengan kecepatan sumber. Oke, setelah itu kita bisa mengatur ukuran dan juga posisinya. Oke, sudah. Tinggal kita copy paste untuk yang di bawah. Untuk satuan dari frekuensi sumber di sini adalah hertz. Tinggal kita ubah pada bagian stringnya menjadi hertz. Oke, di sini kita atur terlebih dahulu posisinya supaya lurus ya. Oke, anggap sudah lurus. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk pilih kondisi. Di sini saya akan menggunakan button group yang di dalamnya akan ada 9 radio button dan juga 1 static tag. Kita klik 2 kali terlebih dahulu, kemudian kita rubah backgroundnya. Di sini saya samakan saja. Kemudian di font size, saya ubah menjadi 12. Dan di font weight-nya, diubah menjadi bold. Kemudian pada string kita akan ubah menjadi pilih kondisi. Oke, setelah itu
Di sini kita akan menambahkan static tag lagi. Kita klik 2 kali, kemudian ubah background color, kemudian di font size-nya juga kita ubah. Terus di bagian string. Di bagian string ini kita akan ubah menjadi sumber pengamat. Nah, oke, setelah itu kita bisa mengatur ukuran dan juga posisinya. Oke, di sini saya akan menambahkan radio button. Seperti yang saya katakan tadi, ada 9 radio button yang akan digunakan. Di sini saya akan mengatur pada properti inspektornya terlebih dahulu. Oke, kemudian di font size-nya juga akan saya gunakan 12. Selanjutnya di stringnya, di sini saya akan ubah menjadi diam. Nah, ini akan mewakili dari kondisi si sumber dan juga si pengamat. Oke, tinggal kita copy paste. Diubah di stringnya, dia mendekat. Setelah itu, untuk kasus yang ketiga, dia menjauhi saja ya. Kita bisa atur posisinya. Selanjutnya kita bisa Ctrl V lagi. Untuk kasus yang keempat, kita akan membuat mendekat, menjauh. Kita atur ukurannya. Kemudian untuk kasus yang kelima, kita bisa ubah pada string. Maaf, untuk kasus yang keempat, kita bisa mengubahnya yaitu mendekat, diam. Nah, kemudian baru pada kasus yang kelima atau radio button kelima, dia itu akan mendekat. Setelah itu kita bisa copy paste lagi. Kita ubah pada string. Mendekat, menjauh. Kemudian bisa kita copy paste lagi. Di sini kita akan copy paste sampai 9 ya. Nah, untuk kasus yang ketujuh di sini adalah menjauh, diam. Kemudian copy paste lagi. Kasus yang ke-8. Menjauh, mendekat. Kemudian untuk kasus terakhir atau untuk radio button ke-9, itu stringnya kita ubah menjadi menjauh, menjauh. Oke, di sini kita sudah untuk membuat di pilihan kondisi. Kita lanjutkan untuk membuat outputnya. Sama seperti tadi, kita klik 2 kali, kemudian kita ubah backgroundnya terlebih dahulu, background color.
Selanjutnya, kita bisa mengubah di string di sini menjadi output. Kemudian pada bagian font size, jangan lupa kita ubah ukuran huruf menjadi 12. Dan di font weight-nya kita ubah menjadi bold. Selanjutnya kita masukkan static tag ke sini. Untuk output pada efek Doppler ini hanya satu, yaitu frekuensi pengamat. Kita bisa ubah tulisannya di string. Kita ubah menjadi frekuensi pengamat. Kemudian kita ubah di font size menjadi 12. Dan untuk background-nya kita juga ubah. Oke, sudah. Tinggal kita atur ukurannya seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan static tag lagi. Di sini kita klik 2 kali, kemudian di background kita pilih warna putih. Salah. Itu tadi di panel. Kita ulang. Untuk di panel, backgroundnya kita ubah kembali. Di static text kita klik 2 kali lagi, kemudian kita ubah di backgroundnya itu menjadi warna putih. Kemudian untuk font size-nya 12 dan kita kosongkan di stringnya karena ini akan berfungsi untuk menampilkan hasilnya. Oke, sudah. Tinggal kita atur ukuran yang kita inginkan. Nah, satuan dari frekuensi pengamat ini adalah hertz, jadi kita bisa langsung copy paste saja yang di sini. Kemudian kita atur posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa membuat untuk yang di sini. Di sini saya akan membuat untuk rumus dan juga penjelasannya. Sama seperti tadi, saya akan mengubah background-nya terlebih dahulu, kemudian mengubah dari font size, kemudian font weight-nya menjadi bold, dan di string, di sini saya akan mengubahnya menjadi rumus dan penjelasan. Oke, di sini saya akan memasukkan static tag lagi. Di sini saya akan ubah background-nya menjadi warna putih. Kemudian di font size akan saya ubah menjadi 15 karena di static tag yang ini akan saya gunakan untuk menampilkan rumus. Oke, untuk di static tag untuk di stringnya nanti kita kosongkan. Setelah itu kita bisa atur ukuran static tag yang kita inginkan. Ini untuk menampilkan rumus. Kemudian kita tambahkan lagi static tag untuk menampilkan penjelasan dari rumus. Caranya sama seperti tadi, kita ubah background color menjadi warna putih. Kemudian di font size-nya, di sini saya menggunakan 12 saja karena cukup panjang. Kemudian di static tag-nya kita kosongkan. Oke, di sini kita langsung atur ukurannya. Oke, cukup. Selanjutnya di post button, caranya tetap sama. Di sini saya akan menggunakan warna ini, mungkin. Oke, di background color-nya sudah kita ubah. Selanjutnya di font size-nya kita ubah menjadi 12. Di font weight-nya tidak usah, karena sudah default-nya itu normal. Kemudian di string-nya, di post button ini, untuk yang pertama kita ubah menjadi hitung. Oke, untuk yang kedua, ini sama seperti tadi kita ubah terlebih dahulu font size, kemudian pada bagian string kita ubah menjadi reset. Oke, sudah. Selanjutnya untuk post button yang ketiga, kita ubah lagi
background colornya, kemudian diubah di font size-nya menjadi 12. Selanjutnya di string kita ubah menjadi keluar, untuk tombol keluar ya. Oke, nah di sini sudah jadi ataupun sudah kita atur layout dari komponen-komponen yang sudah kita tambahkan. Langkah selanjutnya adalah kita klik menu editor di sini. Nah, di sini kita disuruh menyimpan terlebih dahulu. Di sini kita buat saja namanya United D4 Effect Doppler. Kita save. Nah, di sini akan muncul coding-coding yang telah disediakan oleh MATLAB. Nah, baiklah, di sini sudah tersedia coding-coding yang disediakan oleh MATLAB. Kita akan menuliskan codingnya, yaitu pada function plus button 1, plus button 2, dan plus button 3. Juga di radio button 1 sampai dengan radio button 9. Untuk yang pertama kita akan menuliskan coding di radio button 1 sampai 9. Jadi caranya kita klik pada radio button 1, kemudian kita klik kanan, view callback, kemudian klik callback. Di sini muncul function radio button 1 callback. Jadi kita akan menuliskan coding di sini di bawah function radio button 1. Kita tuliskan set handles radio button 2, kemudian value, 0. Nah, kita akan membuat coding seperti ini, set handles radio button 2 value 0 sampai ke radio button 9. Jadi tinggal kita copy paste saja. Oke, di sini kita tinggal ubah ini 3, radio button 3, radio button 4, radio button 5, radio button 6, 7, 8, dan radio button 9. Kemudian setelah itu kita ketikkan pilih sama dengan 1, handles pilih sama dengan pilih, kemudian data object handles. Nah, jadi coding di sini berfungsi untuk mengaktifkan radio button 1 ketika kita pilih 1. Sedangkan untuk radio button yang lainnya itu akan dinonaktifkan. Bisa kita lihat di sini value-nya itu adalah 0. Nah, untuk radio button yang kedua caranya sama. Kita klik dulu di sini, kita tampilkan ataupun kita view callback-nya. Nah, di sini sudah ada radio button 2 callback function-nya. Kemudian kita akan menuliskan codingnya di sini, tinggal kita copy paste yang di atas, yang di radio button 1. Nah, kemudian di sini jangan lupa untuk kita mengubah, kan ini di radio button 2 callback. Jadi, radio button 2-nya yang aktif kita ubah ini menjadi radio button 1, kemudian pilih sama dengan 1 tadi kita ubah menjadi pilih sama dengan 2. Artinya ketika kita memilih 2, maka radio button 2 yang akan aktif, sedangkan radio button lainnya itu tidak aktif ataupun dinonaktifkan. Oke, nah kita akan membuat coding seperti ini sampai ke radio button 9. Kita lakukan sama. Ini kita klik kanan, kemudian view callback,
kemudian tinggal kita copy paste. Karena ini radio button 3, kita ubah menjadi pilih sama dengan 3. Kemudian yang akan kita aktifkan itu adalah radio button 3. Jadi selain radio button 3 ini akan kita tuliskan codingnya atau di value-nya itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk radio button 4 sama, klik kanan view callback, kemudian tinggal kita copy paste radio button 4, pilih sama dengan 4, kemudian 1, 2, 3, 4 ini tinggal kita ganti dengan angka 1. Setelah itu untuk radio button kelima view callback, kemudian callback lagi, kemudian kita copy paste radio button 5, berarti pilih sama dengan 5, dan kita aktifkan radio button 5 nya. Kita lakukan untuk radio button 6, radio button 6, kemudian radio button 7. Oke, selanjutnya untuk radio button 8 lagi, klik kanan, kemudian callback. Kita tinggal copy paste saja biar cepat. 8. Oke, kita tinggal membuat yang radio button ke 9. Caranya tetap sama, view callback, kemudian klik callback, kemudian kita copy paste. Yang di 9 ini kita ganti dengan 1, kemudian pilih sama dengan 9. Nah, di sini sudah dibuat untuk ke 9 radio button seperti ini. Selanjutnya kita akan menuliskan coding di bawah push button 1. Di sini kita cari push button 1 callback. Nah, di sini kita akan menuliskan coding di bawah push button 1. Jadi program ini akan dijalankan ketika kita mengklik hitung. Tadi kan push button 1 itu di stringnya kita ubah menjadi hitung. Jadi ketika push button 1 itu diklik, maka program akan dijalankan. Nah, jadi kita akan menuliskan codingnya itu di bawah function push button 1 callback. Oke, untuk yang pertama itu adalah kita mendapatkan input yang sudah kita buat tadi. Caranya pertama kita harus menuliskan variabel. Di sini variabel bebas agar memudahkan kita untuk mengingat. Untuk kecepatan sumber kita tuliskan variabelnya ps sama dengan str26. Nah, fungsi str26 ini adalah kan waktu pengguna menginputkan itu masih berupa string. Nah, sedangkan untuk pemrograman ataupun perhitungan matematika menggunakan MATLAB ini harus angka yang berjenis data number. Jadi kita harus konversi dari string menjadi number. Untuk itu kita menggunakan fungsi ataupun perintah dari str26. Nah, selanjutnya yaitu get, kita pakai fungsi get, kemudian handles, kemudian kita dari mana kita mendapatkan PS tersebut, yaitu kita lihat lagi di sini, yaitu pada edit 1. Nah, di sini kita ketikkan edit 1, kemudian string. Setelah itu kita buat tanda kurung seperti ini. Nah, kan tadi inputnya ada 4, jadi kita buat untuk 4 input tersebut. Yang kedua itu adalah untuk kecepatan pengamat. Kita beri variabel VP sama dengan str26 get handles edit
2 string. Oke, selanjutnya adalah untuk kecepatan udara. Kita buat variabelnya V. Oke, agar mempersingkat waktu di sini kita copy paste saja. Di sini untuk P-nya itu adalah edit 3. Kemudian untuk yang frekuensi dari sumber, variabelnya kita buat fs, kita copy paste. Ini kita dapatkan dari edit 4. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan coding dari radio button tadi. Nah, kita tuliskan di sini, pilih sama dengan handles pilih. Ini sudah kita tuliskan tadi codingnya di setiap radio button. Jadi untuk memanggil kembali fungsi ataupun variabel pilih. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi switch case. Oke, di sini kita ketikkan switch handles pilih. Kemudian untuk case 1, tadi kan ketika kita memilih 1 berarti yang akan diaktifkan itu adalah radio button 1. Nah, jadi ketika case 1 ini berarti kita lihat di radio button 1 yaitu adalah kondisi di mana sumber dan pengamat ini sama-sama diam. Nah, jadi kita akan memasukkan rumus PS atau frekuensi sumber ketika sumber dan pengamatnya itu sama-sama diam. Rumusnya yaitu, maaf, di sini PP, VFP sama dengan V dikali Fs V. Nah, kemudian tadi kita juga akan menampilkan rumus dan juga menampilkan penjelasan dari setiap kondisi. Nah, di sini kita set handles text. Kita lihat dulu. Tadi di sini kita menggunakan untuk rumus teks 15 dan untuk penjelasannya teks 16. Di sini berarti untuk rumus yaitu teks 15, string, kemudian kita akan menampilkan fp sama dengan, kita tampilkan yang ini, kita copy paste saja. Oke, ini kita hapus. Nah, kemudian koma. Nah, untuk penjelasan caranya sama, kita tuliskan set handles, kita akan menampilkannya itu di teks 16 string. Nah, penjelasan yang akan kita tampilkan saat kondisi sumber diam dan juga pengamat diam itu adalah seperti ini. Oke, kita kasih tanda petik terlebih dahulu. Saat sumber diam dan pengamat diam, maka Vs sama dengan 0 dan Vv sama dengan 0. Sehingga Fp sama dengan, sehingga kita tuliskan saja, sehingga frekuensi pengamat sama dengan frekuensi sumber. Oke, setelah itu kita tanda petik kemudian kurung, tanda titik, koma. Nah, untuk kasus kedua, caranya tetap sama seperti tadi. Pertama kita memasukkan
rumus FP, yaitu PV ditambah VV dikali Fs, kemudian dibagi dengan V. Oke, setelah itu kita tinggal copy paste yang ada di sini. Nah, untuk rumusnya kita tinggal copy yang di sini. Oke, untuk penjelasannya, set handles teks 16 string. Nah, untuk penjelasannya itu adalah saat sumber diam dan pengamat bergerak mendekati sumber, maka Vs sama dengan 0 dan VV sama, dan VP-nya itu bernilai positif, sehingga frekuensi dari pengamatnya itu lebih besar daripada frekuensi sumber. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu adalah ketika si sumbernya itu diam, kemudian si pengamatnya ini bergerak menjauh. Oke, untuk FP-nya itu kita tuliskan untuk kasus yang ketiga, V dikurang VV, kemudian kita kali dengan Fs bagi V. Setelah itu set handles, kita copy paste saja, kemudian FP di sini sama dengan ini rumus FP di sini. Oke, setelah kita copy paste, nah kita lanjutkan untuk membuat dari penjelasannya, yaitu saat sumber diam, kemudian pengamatnya ini kita copy paste saja yang di atas. Oke. Nah, kita ganti di sisa sumber diam, pengamat, dan pengamat bergerak menjauhi sumber, maka Vs-nya sama dengan 0, PP-nya ini akan bernilai negatif karena menjauhi. Negatif, sehingga frekuensi pengamat ini akan lebih kecil.
akan lebih kecil daripada frekuensi sumber. Oke, untuk kasus keempat, untuk kasus yang keempat caranya sama. Kita akan tuliskan untuk rumus FP-nya terlebih dahulu, yaitu FP sama dengan V dikali Fs. V dikali Fs dibagi dengan V dikurang Vs. Oke, setelah itu kita akan membuat untuk menampilkan rumus. V sama dengan yang di sini, tinggal kita copy saja. Oke. Nah, untuk yang penjelasan itu juga kita copy paste supaya cepat ya. Nah, jadi saat sumbernya di sini sumbernya bergerak ya. Saat sumbernya bergerak mendekati pengamat dan di sini untuk kasus yang keempat dan pengamatnya ini diam. Oke, di sini kita ubah dan pengamat diam. Maka untuk Vs-nya ini akan bernilai negatif karena dia mendekati. Sedangkan VV di sini akan sama dengan 0. Akan sama dengan 0. Nah, di sini sehingga frekuensi dari pengamat ini juga akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang kelima. Kita tuliskan rumusnya. FP sama dengan V ditambah VV kali Fs kemudian dibagi dengan V dikurang Vs. Oke, kita akan sama seperti tadi, kita akan menampilkan rumusnya. Kita copy paste saja di sini. Rumusnya kita ganti untuk yang kasus kelima ini dengan yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk ini kita tinggal copy paste juga untuk menampilkan penjelasan. Nah, saat sumber bergerak mendekati, di sini sumbernya bergerak mendekati pengamat yang juga bergerak mendekati sumber, artinya saat sumber dan pengamat bergerak saling mendekati. Maka Vs-nya akan bernilai negatif dan PP bernilai positif. PP-nya bernilai positif. Nah, sehingga untuk frekuensi sumbernya ini akan lebih besar, frekuensi pengamat akan lebih besar daripada frekuensi sumber. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang keenam. Kita tuliskan rumus FP-nya itu di sini, yaitu V dikurang VP
dikali dengan Fs di Fs ya, maaf. Fs kemudian dibagi dengan V kurang Vs. Nah, oke, sama seperti tadi, di sini kita akan menampilkan rumus. Rumusnya kita ganti yang di sini. Kita ganti dengan ini. Maaf, kita ulangi. Di sini hanya berbeda tanda ini saja, jadi kita tinggal rubah V dikurang VP. Oke. Nah, untuk yang di sini kita copy paste lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, saat sumber di sini kan berarti kita copy paste yang kasus 4 saja biar lebih mudah. Oke, saat sumber berarti sumbernya bergerak mendekati pengamat dan pengamatnya ini bergerak menjauhi sumber. Maka Vs-nya ini bernilai negatif, Vp-nya juga bernilai negatif. Nah, saat keduanya ini bernilai negatif, maka frekuensi dari pengamat ini tergantung kepada besar keduanya. Jadi kita tuliskan di sini sehingga frekuensi pengamat tergantung dari besar Vs dan Vp. Oke, sudah yang di sini kita lanjutkan untuk kasus yang ke-7. Nah, kasus yang ke-7. Oke, kita tuliskan Fp di sini. Kasus yang ke-7 ini berarti sumbernya itu menjauhi dan untuk pengamatnya itu yang pertama adalah diam. Jadi V dikali Fs kemudian dibagi dengan V ditambah Vp. Oke, kita set handle di sini. Kita tampilkan rumus ini. Jangan lupa dikasih tanda petik. Oke, untuk menampilkan penjelasannya, kita copy paste, kemudian kita ubah di sini saat sumber bergerak menjauhi. Untuk kasus yang ke-7 ini adalah menjauhi pengamat dan pengamatnya ini adalah pengamatnya itu adalah diam, maka Vs-nya ini akan bernilai positif dan Vp sama dengan 0. Sehingga untuk frekuensi dari pengamatnya ini akan lebih kecil dibandingkan dengan frekuensi sumber. Lebih kecil dari frekuensi sumber. Yang di sini kita hapus. Nah, kita lanjutkan untuk kasus yang ke-8. Kasus ke-8 itu adalah si
sumber menjauhi si pengamat yang bergerak mendekati sumber. Oke, jadi untuk rumusnya itu adalah FP sama dengan P ditambah VP kemudian dikali dengan Fs kemudian dibagi dengan V ditambah Fs. Maaf, di sini tadi ada kesalahan, di sini adalah Vs. Oke, selanjutnya untuk menampilkan rumus kita copy paste, kemudian di sini rumusnya kita ganti dengan rumus yang di sini. Oke, untuk rumusnya sudah. Untuk menampilkan penjelasan, kita copy paste yang di sini, kemudian kita edit. Saat sumber bergerak menjauhi pengamat dan pengamatnya ini bergerak mendekati sumber, maka Vs-nya ini akan bernilai positif. Kemudian PP-nya ini akan bernilai dan PV juga bernilai positif ya. Ya, PP-nya juga akan bernilai positif sehingga frekuensi pengamat ini tergantung pada besarnya Vs dan Vp. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang terakhir, yaitu ke-9. Kasusnya itu adalah ketika sumber menjauhi dan juga pengamatnya juga bergerak menjauhi. Jadi rumusnya itu adalah Fp sama dengan P dikurang Vp, kemudian kita kali dengan Fs dibagi dengan V ditambah Vv. Nah, untuk menampilkan rumus sama seperti yang di atas, kita harus copy paste, kemudian Fp kita tuliskan atau kita copy paste saja rumus yang di sini. Oke. Nah, untuk menampilkan penjelasannya, kita tinggal copy paste juga, kemudian kita edit di sini. Saat sumber bergerak menjauhi pengamat dan pengamat bergerak menjauhi sumber, maka Vs bernilai positif dan PP bernilai positif. PP-nya itu bernilai negatif. Sehingga frekuensi pengamatnya ini akan lebih kecil ya. Frekuensi pengamat lebih kecil dari frekuensi sumber. Kita hapus. Oke, di sini tinggal kita ketik N untuk mengakhiri penggunaan fungsi Sweetcast. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan coding untuk di push button 2. Push button 2 tadi kita ubah stringnya itu menjadi reset. Artinya ketika tombol push button ini ditekan, semuanya akan kembali ke 0 atau mereset semuanya. Nah, kita ketikkan di sini
set handles edit 1 string, kita kosongkan saja seperti ini. Nah, kita lakukan untuk edit 2, edit 3 dan untuk semua input tadi kita copy paste di sini. Edit 2. Kemudian untuk edit 3. Kemudian ada untuk edit 4 ya tadi. Kemudian juga untuk yang menampilkan hasil itu tadi adalah di teks 13. Sepertinya untuk yang di post button status tadi ada yang terlewat, ada coding yang lupa, yaitu di sini untuk menampilkan hasilnya di sini kita ketik set handles, kemudian teks, untuk hasilnya kita tampilkan di teks 13. Jadi teks 13, string, setelah itu fp. Nah, jadi untuk yang di reset ini juga kita set handles ini teks 13 ya. Teks 13 kita kosongkan juga. Selanjutnya itu adalah untuk yang di setiap di rumus, kemudian juga untuk di penjelasan, dan juga untuk yang di radio button. Oke, untuk kita kosongkan dulu untuk yang di rumus dan penjelasan, yaitu di tadi di teks 15, atau kita copy paste saja biar cepat, Ctrl P, kemudian di sini teks 15. Oke, kemudian di sini teks 16. Nah, di sini sudah untuk yang input dan juga untuk yang output ataupun hasilnya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk di setiap radio button. Jadi caranya set handles tetap sama. Di sini kita buat radio button 1. Tapi di sini kita menggunakan value. Nah, kita copy paste saja. Ini untuk radio button 2. Kemudian radio button 3, radio button 4. Oh, salah. Radio button 5. Radio button 6. Radio button 7. Radio button 8 dan untuk radio button 9. Nah, jadi di sini kan digunakan, perbedaannya itu adalah penggunaan handles di sini string untuk yang diedit dan juga di teks, sedangkan di radio button ini menggunakan value. Hal ini dikarenakan kalau seandainya di sini kita ketikkan 0, string 0, maka pada kotak edit teks tadi setelah kita klik tombol reset maka akan muncul 0. Jadi kita menginginkan bahwa setelah diklik reset dia akan kembali seperti tampilan semula, artinya tidak ada angka apapun. Jadi kita
untuk membuatnya seperti itu kita buat seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang di radio button ini kita menggunakan value 0, artinya ketika tombol reset itu ditekan, maka radio button ini akan dinonaktifkan. Selanjutnya, untuk coding terakhir itu di bawah function pass button 3 callback tadi kita ganti stringnya itu adalah keluar. Jadi untuk codingnya di sini tinggal kita ketikkan close saja. Oke, di sini kita sudah membuat coding untuk semuanya. Kita coba run. Kita coba di sini, kita coba masukkan kecepatan sumbernya itu adalah 100, misalkan 140 meter per sekon, kemudian kecepatan pengamat 240 meter per sekon, kecepatan udara 340 meter per sekon, dan frekuensi sumbernya 120 Hz. Di sini kita akan memilih kondisinya itu adalah sumbernya diam dan juga pengamatnya diam. Kita hitung, kita lihat di sini terjadi error. Kita lihat di mana dipilih handles di line 86. Nah, jadi tadi terjadi kesalahan ataupun error yaitu di coding yang menggunakan bidata object handles. Tadi objeknya itu menggunakan huruf O kecil, ternyata tidak bisa digunakan huruf O kecil. Sudah saya ubah menjadi seperti ini semuanya. Kita coba run lagi. Kita masukkan kembali, misalkan kecepatan sumbernya itu 140, kemudian kecepatan pengamat 240, kecepatan udara 340, dan frekuensi sumbernya itu 120. Nah, kita pilih kondisinya itu adalah sumbernya diam, pengamatnya diam. Kita coba hitung. Nah, jadi frekuensi pengamatnya itu adalah 120. Di sini juga bisa kita lihat tampilan rumusnya, yaitu Fp sama dengan V dikali Fs per V. Di penjelasan dapat kita lihat saat sumber diam dan pengamat diam, maka Vs sama dengan 0 dan Vp sama dengan 0, sehingga frekuensi pengamat sama dengan frekuensi sumber. Kita lihat bahwa frekuensi pengamat 120 dan frekuensi sumbernya juga 120. Kemudian kita coba untuk yang kondisi sumbernya diam, kemudian pengamatnya mendekat. Kita hitung. Kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk yang diam menjauh. Kita coba untuk yang mendekat diam, kemudian mendekat menjauh diam, kemudian menjauh mendekat. Yang terakhir itu adalah menjauh. Ya, jadi semua tombol di sini bisa berfungsi. Kemudian kita coba untuk klik tombol reset. Nah, kita lihat bahwa semua edit dan juga untuk tampilan hasilnya kosong seperti yang kita hendaki. Nah, kita coba untuk klik tombol keluar di sini, dia akan keluar. Nah, jadi inilah penjelasan mengenai pembuatan GUI pada materi efek Doppler. Semoga bermanfaat. Maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.